Acara selanjutnya juga mari kita ikuti dan simak bersama merupakan ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratul Habib Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, pengisi kajian Islam itu Indah Trans TV, dan kepada yang terhormat Hadratul Mukarram Hadratul Habib Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita bisa duduk sama rata, berdiri sama tinggi sesama hamba-hambanya Allah, sesama umat baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya senang bisa sampai ke tanah Bangkalan, Madura. Mudah-mudahan semua yang hadir, khususnya orang-orang Bangkalan, Madura, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru mulia kita, para orang tua kita, para tokoh masyarakat yang hadir ini hari menyinari acara ini dengan keberkahan. Mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur. Semua yang hadir mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah. Allah bahagiakan hidupnya dunia sampai dengan akhirat. Yang sudah berkeluarga mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Allah kasih keturunan anak-anak salihin salihat. Yang belum berkeluarga mudah-mudahan dikasih jodoh yang saleh maupun yang salehah. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunaskan segala hutang-hutangnya. Pulang dari acara ini mudah-mudahan yang lagi kerja, yang dagang, yang usaha, yang lagi cari nafkah, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak ada siksa setelahnya. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menghadiri acara tasyakuran milad PT Barokah Ali Imran atau yang disingkat dengan Baim Travel. Pimpinan atau kepunyaan owner kita tercinta, saya punya abang Ustadzunal Mahbub yang mulia Al Ustadz Imran Rasyadi bin Haji Surya. Kita doakan beliau sekeluarga besarnya biar panjang umur, juga beserta abang beliau Dirut PT Baim yaitu Al Ustadz Taufik. Mudah-mudahan juga panjang umur, sehat afiat, dan sekeluarga besarnya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Dan PT Baim nih, Baim Travel, mudah-mudahan makin makmur, makin syiar, dan menjadi wasilah penghubung jalan untuk orang-orang pengen ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi wasilah orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, menjadi tetamu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir pulang dari acara maulid di tempat ini bisa pergi haji, bisa pergi umrah. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa ziarah ke makam Rasulullah dalam keadaan sehat afiat, rezeki berkah melimpah, dan bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, luar biasa. Saya ketemu sama beliau masih di zaman-zaman Covid saat itu di Haromen. Pertama kali saya umroh saat itu, langsung jatuh cinta sama abang kita nih, Bang Al Ustadz Haji Imran. Luar biasa. Kenapa? Semangatnya yang luar biasa saya lihat. Nggak ada capeknya, nggak ada capeknya. Semangat dari Mekah ke Madinah, dari Madinah balik lagi ke Mekah, pulang dulu ke Indonesia, ke Madura. Luar biasa. Kerjaannya dunia akhirat, luar biasa. Dunia akhirat, menjadi wasilah ngebantu orang buat jadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
Kita kalau jadi tamunya Nabi Muhammad, mau jadi tamunya Rasulullah, mau pergi ziarah ke makam Rasulullah, mau ibadah haji, mau ibadah umrah, pasangin niat yang kenceng. Karena yang namanya haji umrah itu panggilan. Bener. Berapa banyak orang punya duit banyak, sampai gini hari dia belum pergi ke tanah suci. Berapa banyak kita dengar tetangga kita nggak punya uang, diberangkatin sama bosnya, diberangkatin sama kenalannya. Berapa banyak kita dengar bahkan sampai dibuatkan yang namanya film atau sinetron, tukang bubur naik haji. Berapa sih penghasilan tukang bubur sehari-hari? Tukang bubur gerobakan yang keliling kampung nggak banyak. Kalau dikumpulin mungkin harus butuh waktu bertahun-tahun. Itu juga kalau duitnya nggak dipakai baru bisa pergi haji. Tapi Allah punya rencana, Allah punya mau. Kadang-kadang kita punya akal, kita punya otak, nggak bakal sampai. Yang penting kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kebanyakan minta sama manusia sampai lupa minta sama Allah. Kita kebanyakan ngadu sama manusia sampai lupa ngadu sama Allah. Kita kebanyakan curhat sama manusia daripada cerita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasang niat kita yang kencang. Niatin, tambahkan rindu kita kepada Nabi Muhammad, tambahkan perhatian kita kepada Nabi Muhammad. Dan hari ini juga sekaligus selain tasyakuran diniatkan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan diadakannya Maulid tak lain dan tak bukan biar kita ingat sama Rasulullah. Sebab kita sering lupa sama Rasulullah. Sebab kita masih sering cuek sama Rasulullah. Kita masih sering anggap remeh sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kita masih sering malas bersolawat kepada Rasulullah. Kita masih sering sibuk, masih sering ribut, nggak akur, berantem, bertengkar sesama umatnya Rasulullah. Kita masih sering bikin malu Rasulullah. Maka harapan besar kita pulang dari peringatan Maulid malam hari ini, mudah-mudahan Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak orang sekarang umatnya Nabi Muhammad tidak kenal betul siapa nabinya Nabi Muhammad. Berapa banyak orang Islam, muslimin muslimah, dia punya anak ataupun dianya sebagai orang tua, ketika ditanya siapa ayahandanya Nabi, siapa ibundanya Nabi, siapa kakeknya Nabi, siapa pamannya Nabi yang selalu ngebela Nabi, di mana Nabi dilahirkan, di mana Nabi dikuburkan, umur berapa Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, umur berapa pertama kali Nabi menikah dan dengan siapa, sebutkan 10 atau 15 nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sebutkan nama istri-istri Nabi Muhammad, sebutkan nama-nama putra-putri Nabi Muhammad. Atau cuman sekedar disuruh sebutkan nama-nama bulan dalam Hijriyah, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Kadang-kadang pada bingung, pada nggak tahu betul apa betul. Tapi kalau ditanya siapa nama istrinya Raffi Ahmad, pada tahu semua. Gigi itu kan. Kalau ditanya Cristiano Ronaldo main bola nomor berapa, bocil juga tahu, luar biasa. Ayo buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita perhatian kepada sosok Nabi Muhammad. Kita ajarin anak-anak kita lagu-lagu atau qasidah yang membawa manfaat dan berkah. Kita sedih anak-anak kita sekarang, dia lebih tahu, lebih kenal, lebih hafal lagu-lagu kekinian, lagu-lagu dangdut dan lain sebagainya daripada hal-hal yang berkaitan dengan nabinya. Lebih baik kita dengarkan di telinga anak kita sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, yang dengannya bertambah kecintaan di dalam hatinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada tuh qasidahnya yang memudahkan orang tua untuk mengajarkan anaknya kenal tentang sosok Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah
istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Shallu ala Muhammad. Nabi Muhammad begitu perhatian kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad tuh Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar tentang umatnya kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, karena kita adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Kita bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Di sisi lain kita malu di saat Nabi tahu tentang kita, di saat Nabi tahu apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Selayaknya orang yang bekerja di satu perusahaan, ketika kabar sampai kepada bosnya, si fulan kerjanya bagus, orangnya amanat, jujur, datangnya tepat waktu, konsumen atau customer semua suka dengannya, bosnya suka. Saat itu juga mungkin gajinya dinaikin ataupun pangkatnya dinaikin. Tapi kalau yang sampai kabar ke bosnya, si fulan kerjanya gak bagus, orangnya gak amanat, gak jujur, sering ngambil duit atasannya, datangnya gak tepat waktu, customer, konsumen semua banyak yang protes kepadanya. Saat itu juga mungkin bisa dipecat, dikeluarin dari perusahaan. Bagus kita gak dipecat jadi hamba-hambanya Allah, bagus kita gak dipecat jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika melihat amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia, fa in wajatu khairan hamidullah, apabila aku dapati catatan amal kalian penuh dengan kebaikan maka aku memuji Allah. Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akannya. Fa in wajatu ghaira dzalik istaghfartu rabbi, apabila aku dapati catatan amal kalian sebaliknya penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan maksiat, maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan dosa-dosa kalian semuanya. Nabi yang sudah dijamin sorganya setiap hari masih banyak baca istighfar. Bahkan disebut dalam hadis 70 kali sampai 100 kali minimal Nabi istighfar setiap harinya. Nabi gak perlu istighfar, dosa Nabi udah dihapus, gak ada dosanya. Nabi dijamin sorganya. Nabi adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi istighfar bukan hanya untuknya, akan tetapi untuk umatnya. Sebagaimana Sayyidah Aisyah suatu hari pernah minta didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendoakan Sayyidah Aisyah, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asharat. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang terlihat maupun yang tidak. Saat itu Sayyidah Aisyah gembira. Hal farihti bidu'ai ya Aisyah, apakah kau gembira dengan doaku wahai Aisyah? Naam, naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, siapa yang tidak gembira dengan doa yang begitu mulia kau berikan kepadanya? Sayyidah Aisyah dia punya hati berbunga-bunga, dia punya mata berkaca-kaca, haru bahagia karena telah didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amma alimti ya Aisyah, apakah kau tahu Aisyah, sungguh aku setiap hari, setiap saat berdoa dengan doa yang sama sebagaimana aku mendoakanmu, aku pun mendoakan umatku. Allahumma gfir li ummati ma taqaddama wa ma ta'akhir. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa umatku baik yang lalu maupun yang akan datang. Hadirin, kita berada dalam doanya Rasulullah. Aku dan kalian berada dalam doa mulianya Nabi Muhammad. Maka
Hakikatnya kita bisa hadir ini hari di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, berkumpul dengan umatnya yang mulia, bukan dengan keinginan kita pribadi, bukan hanya dengan langkah kaki, akan tetapi taufik hidayah dari Rabbi dan juga doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita mendekat kepada Nabi Muhammad dengan kita banyak sholawat sama Nabi. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa kita sholawat dalam sehari sudah banyak kepada Nabi. Terus tambahkan dan terus istiqomah dan terus berusaha untuk mendekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya kelak di akhirat adalah mereka orang yang paling banyak salawatnya kepada aku. Nabi Muhammad. Kalau mau dekat dengan Nabi Muhammad, banyakin kita salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Satu sunnah kita kerjakan, maka satu langkah kita mendekat kepada Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah yang kadang-kadang kita anggap remeh. Langkah kaki kita masuk dalam masjid, masuk dalam musola, masuk dalam majelis, masuk ke dalam rumah. Langkah kaki kita ketika masuk ke kamar mandi dan tempat-tempat yang tidak baik lainnya. Ada perbedaan di antara itu semuanya. Kemudian ketika kita masuk kamar mandi, setelah kita masuknya pakai kaki kiri, kemudian kita tutup kepala kita pakai alas kaki, baca doa di dalam hati. Itu semua sunnah-sunnah yang saat itu kita bukan lagi ibadah, bukan lagi sholat, bukan lagi puasa, bukan lagi sedekah, lagi buang hajat. Maaf, lagi buang air besar, buang air kecil. Selesai dari itu semuanya, bisa dapat pahala banyak. Kalau kitanya mau, cuman kadang-kadang kita tahu ilmunya, tapi saat di prakteknya kita suka lupa ataupun kita nganggap remeh. Kan cuman sunnah. Ketika dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak dapat dosa. Ayo kita mendekat kepada Rasulullah. Rasulullah begitu sayang kepada kita, begitu perhatian kepada kita. Bahkan beliau adalah satu-satunya manusia yang tak akan pernah tenang ketika beliau sudah berada di dalam sorga, apabila beliau masih dapati satu umatnya berada di dalam neraka. Ribuan tetes air mata yang menangisimu tak sebanding dengan satu tetes air matanya Rasulullah yang memikirkanmu juga keluargamu, memikirkan dunia dan akhiratmu. Nabi Muhammad begitu perhatian kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang gak pernah nyusahin orang. Nabi Muhammad gak pernah nyusahin orang. Kita jangankan sama orang lain, berapa banyak orang sekarang baik banget sama orang lain, jahat sama keluarganya. Baik banget sama orang lain, kurang ajar sama orang tuanya, kurang ajar sama suaminya, royal sama orang lain, pelit sama anak istrinya. Betul apa betul? Luar biasa. Kita jangankan sama orang lain, sama ibu kita sendiri aja. Kita belum lahir, ibu kita udah enek-enek, mual-mual gara-gara kita. Nabi Muhammad gak pernah bikin susah ibunya. Beliau saat berada di dalam kandungan ibundanya, hamlan khafifan, la tajdu lahu thiqala, wa la tashku minhu alaman, wala ilala. Rasulullah saat berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah sebagai ibundanya Nabi Muhammad gak pernah ngerasain berat, ringan bawaannya, asyik, karena beliau sedang mengandung seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat beliau sedang berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah, Allah berikan anugerah kepada seluruh ibu-ibu yang saat itu hamil dan melahirkan berbarengan dengannya, semuanya melahirkan seorang anak laki-laki. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bigulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Saat itu semuanya yang lahirnya berbarengan dengan Nabi Muhammad, lahirannya semua ibu-ibu sekota Mekah, lahirnya seorang anak laki-laki. Nabi lahirnya membawa keberkahan. Nabi adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul.
dan beliau adalah pemimpinnya. Pemimpin kita dunia sampai dengan akhirat. Kita kalau mau selamat kita ikutin Nabi, kita kalau mau berkah kita ikutin Nabi, kalau mau bahagia hidupnya, mau sukses dunia akhirat, kuncinya ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orangnya luar biasa istimewa. Bahkan Nabi Muhammad saat lahir aja begitu istimewa. Saat itu sang bidan yang bernama Ummu Syafa, ibunda daripada Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di gusuri rum. Saat lahirnya Nabi Muhammad, saya melihat cahaya yang sangat terang luar biasa menyinari barat dan timur, sampai saya punya mata dapat melihat sebagian istana yang ada di negeri Rum. Bahkan saat lahirnya Nabi Muhammad, api yang disembah oleh orang-orang Majusi penyembah api di Persia ribuan tahun tak padam seketika saat lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan berhala-berhala yang disembah, yang dibangun oleh orang-orang jahiliyah saat itu semuanya runtuh, hancur dalam keadaan sujud, seakan Allah ingin mengabarkan tiada yang patut disembah dan tiada Tuhan selainnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat Nabi Muhammad lahir, Sayyidah Aminah bertanya kepada Ummu Syafa, wahai Ummu Syafa, bagaimana anak aku laki-laki apa perempuan? Wah, selamat wahai Aminah, kamu telah melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki? Iya laki-laki. Bahkan ia sudah dikhitan, sudah disunat. Nabi saat lahir makhtunan, makhulan, maktu asurrah. Saat lahir sudah dikhitan, sudah disunat. Ganteng gak rupanya? Masya Allah, ganteng banget Aminah. Matanya sudah pakai celak, sudah pakai sifat mata, bahkan tali pusarnya sudah terputus. Shallu ala Muhammad. Nabi Muhammad cakep bawaan lahir. Kalau kita kan macam-macam, ada yang cakep bawaan lahir, ada yang cakep bawaan handphone. Orang Bangkalan kalau lagi cari jodoh atau lagi cariin jodoh buat anaknya, jangan mau ketipu sama handphone. Itu di foto luar biasa kita lihat, Masya Allah, kulitnya putih, hidungnya mancung kayak Monas. Di foto putih mulus, ketemu hitam dekil kumel hidup lagi. Makanya kemarin ada viral, nenek-nenek live TikTok lupa nyalain filter. Luar biasa. Nabi kita Muhammad cakep bawaan lahir. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam nggak perlu banyak ngomong. Nabi Muhammad cuman senyum saja. Semanis apa senyum Nabimu Nabi Muhammad? Wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Nabi Muhammad apabila senyum, senyumnya Nabi lebih indah, lebih manis, lebih cerah daripada awan yang kita lihat di pagi hari. Matahari, awan saat pagi hari, matahari baru mau terbit, begitu indah luar biasa, embun, begitu sejuk luar biasa. Itu semuanya kalah indah dengan senyum yang terpancar dari wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi mutabassiman. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyumnya, sampai salah seorang sahabat Nabi, Jarir bin Abdullah, beliau berkata, "Mundu aslamtu maro'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman." Setelah saya masuk Islam, belum pernah saya ketemu sama Nabi, melainkan saat saya ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan tersenyum kepadaku. Senyumnya Nabi murah. Nabi Muhammad keep smile, senyum sama siapapun. Ayo kita cari pahala yang banyak, walaupun cuma sekedar senyum di wajah teman kita, kerabat kita, sahabat kita, apalagi kepada orang tua kita, guru kita. Senyum, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan cari ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan saat ini menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sebelum kita mati kita punya mata dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bisa mimpi ketemu Rasulullah. Amin ya rabbal
Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syari wa taji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang tenang imannya menang. Salatullah salamullah Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Salamullah ala yasin Angkat kedua tangan kita. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Hadirin hadirat, sebelum saya tutup pembicaraan saya dengan talqin dan zikir, silahkan yang punya air dibuka airnya. Barokah zikrullah, barokah salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan air menjadi penerang hati untuk kita semuanya. Barokah kita berkumpul semua pada malam hari ini sesama umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita dari segala macam fitnah yang ada di dunia ini, dari segala macam fitnah yang membahayakan kita dan juga keturunan kita, juga fitnah kubur, fitnah akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusan kita. Allah tetapkan iman Islam kita dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil samita ridha wa lahum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratul Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Telah kita ikuti, telah kita simak bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya merupakan acara penutup yang akan ditutup dengan pembacaan doa. Dan untuk pembacaan doa yang pertama, kami mohon berkenan untuk memimpin kepada Hadratul Mukarram Bintar Imam Marzuki, dan kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبنور الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبعون الفاتحة وببركة الفاتحة وبحق من نزلت عليه سورة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء ويا قاضي الحاجات ادفع عنا ومن حضر عندنا وأهل بيوتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل هم وغم وبلاء وطاعن ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اقض حوائجنا يا الله حوائج الدين والدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة وادفع البلاء عنا من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بالسلامة والعافية بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Dan selerepon Simulja Hadratul Mukarram Bintar Imam Marzuki kami sampaikan terima kasih. Pembacaan doa yang kedua yang sekaligus merupakan pembacaan doa yang terakhir, kami mohon berkenan untuk memimpin selerepon Simulja Hadratul Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Wahid HS MPDI selaku Ketua Pembimbing Ibadah Umroh PT Baim Barokah Ali Imron yang sekaligus Rektor STAIS, dan kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا ربنا تمم لنا بالخير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي كل خير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. Ibadah umrah PT Baim Barokah Ali Imron yang sekaligus Rektor STAIS kami sampaikan terima kasih. Para Rabu hadirin segala tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya merupakan acara ramah tamah banda istajana para Rabu segala tamu undangan yang sudah mendapatkan hidangan dengan segala hormat kami persilakan untuk bisa langsung menikmati hidangan yang telah disediakan. وأذني مؤمن نطق شريعات كان دين لسانك ألس نندي كنين كافين دوم يا أكن يغمطوني ألمت أنا صالحيكو بابان فأدني مؤمن أدني شريعان كدي انتي سني ألس كدي
الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Dan acara pengajian dan tahlil dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus tasyakuran milad PT Barokah Al Imron Tour and Travel yang sekaligus tasyakuran selesainya pembangunan gedung olahraga dan gedung serbaguna PT Barokah Ali Imron Tour and Travel Umroh dan Haji khusus yang diawali dengan pembacaan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Kita doakan bersama semoga gedung serbaguna yang baru ini dapat dijadikan gedung yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bermanfaat bagi kita semua. Dan dari keluarga besar Tour and Travel Baim ya mewakili dari keluarga besar Haji Imron Rasadi SE selaku komisaris PT Barokah Ali Imron sekaligus juga Haji Ahmad Taufik SH Direktur Utama PT Barokah Ali Imron dan seluruh keluarga besar PT Barokah Ali Imron mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari sambutan ataupun hidangan yang jauh dari kesempurnaan. Mohon maaf yang tiada tara. Dan dari saya selaku pembawa acara juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad dilahir ke ana ing Makkah bina ihsanin ralas maulad tahuni tahun gajah tahuni tahun gajah ibuni siti aminah wa bani sayyid Medina hijrah kuburi Hasan Husni
Amin